Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razena Syafira Askia Putri. Saya dari SD Islam Darussalam Palangkaraya. Air kehidupan. Pada zaman dahulu ada dua anak laki-laki kakak beradik. Sang kakak bernama Siuk Bambang, sedangkan adiknya bernama Siuk Bimbing. Kedua anak laki-laki ini adalah yatim piatu. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali, mereka berdua pergi berburu ke hutan. Lewat tengah hari, keduanya baru sampai di rumah kembali. "Kak Siuk, aku lelah dan lapar sekali," kata Siuk Bimbing. "Kau istirahatlah lebih dahulu, adikku," kata Siuk Bambang. Adiknya langsung merebahkan diri di tempat tidur dengan cekatan. Siuk Bambang menyiapkan beras untuk dimasak. Tetapi begitu ia mau menyalakan api, ternyata api di dapur sudah padam. Biasanya setiap selesai memasak, bara api itu ditimbulnya dengan abu, sehingga bara selalu menyala. Sekarang satu-satunya jalan, ia harus pergi ke kampung. Sebelum pergi, ia berpesan agar adiknya tidak keluar sampai ia kembali nanti. Siuk Bambang pun berjanji untuk kembali. Namun Siuk Bimbing terbangun dan menangis karena merasa lapar. "Oh kakakku Siuk Bambang, marang burung dia tara tinu, kembang behas dia tara rapi." Artinya, dia memanggil kakaknya. Ia mengatakan bahwa burung perolehnya sudah busuk dan tidak dapat dibakar. Beras yang direndamnya untuk dimasak sudah hancur dan tidak bisa dimasak lagi. Berulang-ulang kali ia memanggil kakaknya. Pada waktu itu, kebetulan ada anak raksasa sedang lewat. Kedengarannya ada suara orang. "Sekali ini aku beruntung, hampir 1 minggu aku tidak makan apa-apa. Perutku lapar sekali," ucap anak raksasa itu seraya menuju arah suara itu. Anak raksasa itu pun menyahut, "Bang!" Adik Siuk Bambang mengira itu kakaknya. Ia segera membukakan pintu. Langsung saja anak raksasa itu menerkam dan memakan habis adik Siuk Bambang. Setelah memperoleh api, Siuk Bambang langsung pulang. Berkali-kali ia memanggil adiknya, namun tidak ada jawaban. Namun hanya gemanya sendiri yang terdengar. Matanya tak berkedip ketika menatap lantai, ada setitik darah segar di situ. Tidak jauh dari situ ada segumpalan rambut. "Jangan-jangan ini darah dan rambut adikku," kata Siuk Bambang. "Adikku Siuk Bimbing!" Siuk Bambang berteriak keras-keras. Namun adiknya tentu saja tidak menyahut karena sudah dimakan anak raksasa. "Benar, darah dan rambut ini pastilah milik adikku. Siapa yang telah membunuh adikku?" kata Siuk Bambang. Ia teringat cerita almarhum ayahnya bahwa di Bukit Raya ada sebuah telaga. Di sana ada air kehidupan, air ajaib yang dinamakan Danum Kaharing Belum. Telaga itu terletak di hulu Sungai Kahayan dan Sungai Barito. Konon air kehidupan itu mampu menghidupkan bangkai atau bahkan sisa bangkai sekalipun. "Aku akan mencari air ajaib itu untukmu, adikku," Siuk Bambang ini berkata pada dirinya sendiri. Lalu ia bangkit berdiri. Siuk Bambang berlari menuju Bukit Raya. Ia berlari siang malam tanpa henti. Saat merasa lelah, di sana ia berhenti di pohon beringin yang rindang dan ada air telaga jernih seperti kaca. Begitu tangannya menyentuh air, seketika tenaganya pulih kembali. Pastilah ini Danum Kaharing Belum," ujar Siuk Bambang dengan perasaan lega. "Bagaimana cara membawa air ini ke rumah?"
Akhirnya ia menemukan cara dilepaskannya ikat kepala lalu dicelupkan ke dalam air telaga. Setelah meresap, ikat kepala itu digulung. Kemudian ia berlari meninggalkan tempat itu. Ia telah sampai di rumah. Segera dicarinya darah dan rambut adiknya, lalu ditetesi dengan air kehidupan. "Dewa, tolonglah hambamu," kata si Bambang. Perlahan-lahan tapi pasti darah dan rambut itu membentuk tubuh manusia. Adiknya hidup kembali. "Adikku, apa sebenarnya yang terjadi?" Siok Bimbing kemudian menceritakan kejadian yang menewaskan dirinya itu. "Kasihan kau, adikku. Sekarang mari kita masak. Kau tentu merasa lapar." Setelah memasak dan makan sampai kenyang, keduanya menyusun rencana untuk menghadapi raksasa kejam itu. "Mulai besok, kau berpura-pura kelaparan dan memanggil-manggil seperti kemarin. Bagaimana jika anak raksasa itu datang?" tanya Siok Bimbing. "Jangan khawatir, aku akan bersembunyi di atas loteng dengan membawa sumpitan dan mandau." Esok harinya rencana itu dijalankan. Siok Bimbing berbaring di atas tikar sembari memanggil kakaknya. "Oh kakakku Siok Bambang, malam burung dia teretinu, kembang behas dia terarapi." Setelah diulang beberapa kali, datanglah anak raksasa itu. Ia juga menyahut seperti kemarin. "Bang!" Siok Bambang menyiapkan sumpitannya untuk dibidik tepat di daun pintu. Begitu pintu terbuka dan nampak tubuh anak raksasa, maka secepat kilat Siok Bambang meniupkan sumpitannya. Anak raksasa itu menjerit keras. Ia mencoba berbalik ke arah halaman rumah, namun racun anak sumpit telah membuatnya terjatuh. Siok Bambang segera menikamkan mandau ke arah leher anak raksasa itu. Seketika anak raksasa itu tewas. Siok Bambang berpelukan dengan adiknya karena telah selamat dari bara bahaya. Wassalam.